As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing. Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal dengan plot twist seperti cerita film thriller psikologis berjudul Gone Girl yang tayang perdana pada tahun 2014 silam. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Di sebuah kota kecil yang bernama Redding yang terletak di sebelah utara negara bagian California, Amerika Serikat, tinggal sepasang suami istri yang bernama Kit dan Sherry Papini. Mereka berdua adalah teman masa kecil dan saling tertarik satu sama lain sejak bangku sekolah menengah pertama. Saat naik bangku SMA, keduanya sempat berpisah ketika keluarga Sherry pindah keluar kota, sedangkan Kit masih tinggal di kota Redding. Sampai suatu hari, Sherry yang sudah berusia 25 tahun kembali tinggal menetap di kota Redding dan benih-benih asmara di antara keduanya langsung bersemi kembali. Padahal saat itu, Sherry sebenarnya tidak single lagi karena dia sudah menikah dengan seorang tentara yang sering mendapat penugasan jauh di luar negeri. Singkat cerita, pada tahun 2008, Sherry memutuskan untuk bercerai dengan suaminya itu. 1 tahun kemudian, Sherry menikah dengan Kit Papini. Pada tahun 2016, saat kasus ini terjadi, keluarga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama berusia 4 tahun diberi nama Tyler Papini, dan si bungsu berusia 2 tahun yang diberi nama Violet Papini. Pernikahan mereka bisa dibilang berlangsung bahagia. Keduanya hampir tidak pernah bertengkar dan selalu terlihat rukun saja di depan mata semua orang. Kit juga memiliki pekerjaan tetap sebagai spesialis audio di toko elektronik serba ada Best Buy dan dapat menghidupi keluarganya dengan layak. Sedangkan Sherry mencurahkan seluruh waktunya menjadi ibu rumah tangga. Beberapa anggota keluarga terdekat bahkan memanggil Sherry sebagai supermom karena di sela-sela kesibukan mengurus suami dan kedua anaknya, Sherry masih dapat menjaga penampilan dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Singkat cerita, semua berjalan dengan normal seperti biasa, sampai suatu kejadian akan merubah seluruh jalan hidup keluarga ini. Pada tanggal 2 November 2016, Kit berangkat kerja sejak pagi, sedangkan Sherry mengantar kedua anaknya di tempat penitipan anak dan langsung pulang ke rumah. Setelah itu, Sherry pergi berlatih lari karena dia ingin mengikuti perlombaan lari yang akan diadakan pada perayaan hari Thanksgiving. Saat sore hari, Kit selesai bekerja dan langsung pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Kit sempat bingung mengapa istri dan kedua anaknya tidak menyambut di depan rumah seperti biasa, padahal kendaraan istrinya terparkir di depan rumah. Kit kemudian membuka pintu rumah dan berteriak memanggil nama mereka berulang kali. Karena tidak ada tanggapan, Kit mencari mereka di setiap ruangan yang ada di rumah itu, tapi tetap tidak dapat menemukan keberadaan istri dan kedua anaknya. Ponsel istrinya juga tidak diangkat saat dihubungi. Kit kemudian menghubungi tempat penitipan anak dan mendapat informasi bahwa kedua anaknya belum dijemput sama sekali. Dari sini, Kit mulai panik karena istrinya tidak pernah menghilang tanpa kabar seperti ini. Kit langsung teringat menggunakan aplikasi Find My iPhone. Dari aplikasi itu, ponsel istrinya menunjukkan sinyal berada di daerah dekat kotak surat yang terletak di ujung jalan masuk ke tempat tinggalnya. Kit segera berkendara menuju ke sana. Setibanya di lokasi tersebut, dia keluar dari kendaraan tapi tidak melihat ada seorang pun di sekitar tempat itu. Setelah memperhatikan lebih teliti, Kit akhirnya menemukan ponsel istrinya itu tergeletak di atas rerumputan pinggir jalan. Kit lalu mengambil foto ponsel itu. Dia merasa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi dan segera melakukan panggilan 911. Hello, can I help you? Yeah, I just got home from work and my wife wasn't there, which is unusual, and my kids should have been there by now from like daycare. So I was like, oh, maybe she went on a walk. I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out. Kepolisian kota Redding yang tiba di sana segera melakukan investigasi. Mereka langsung menurunkan anjing pelacak, akan tetapi bau jejak Sherry hilang begitu saja di pinggir jalan raya. Saat polisi melihat foto yang diambil,
Mereka langsung menaruh curiga karena bagian depan ponsel dalam keadaan menghadap ke atas dengan tali earphone tergulung cukup rapi di atas ponsel. Menurut polisi, ponsel itu sepertinya tidak terjatuh, tapi seseorang mungkin telah menaruhnya dengan sengaja di tempat itu. Sayangnya, polisi tidak bisa membuktikan apa-apa karena tidak ada kamera pengawas di daerah dekat sana. Pihak penyelidik kepolisian segera memusatkan penyelidikan mereka pada Kit karena dia orang pertama yang mengaku menemukan ponsel itu. Akan tetapi, Kit memiliki alibi yang kuat karena dia sedang berada di tempat kerja saat istrinya menghilang. Selain itu, Kit sangat kooperatif menjalani pemeriksaan dari polisi. Pada tanggal 9 November 2016, Kit bahkan lolos dari mesin poligraf atau alat pendeteksi kebohongan dan dibebaskan dari kemungkinan tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan kesaksian dari suami dan keluarga, Sherry dipastikan tidak mungkin melarikan diri karena dia memiliki keluarga yang bahagia dan sayang pada kedua anaknya. Oleh karena itu, polisi langsung menetapkan kasus ini sebagai kasus penculikan. Dengan segera, berita ini menarik perhatian media nasional. Puluhan anggota polisi dan para relawan ikut serta mencari keberadaan Sherry Papini di daerah sekitar sana. Poster-poster dan foto Sherry dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru kota. Kit juga sempat muncul di layar televisi, memohon para penculik untuk mengembalikan istrinya dalam keadaan hidup. Bring her home. Bring her home. Just bring her home. Bring her home safe. There's a $50,000 reward. Bring her home. Waktu 2 minggu pun berlalu. Segala upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencari Sherry Papini mengalami kebuntuan. Polisi sudah menelusuri semua informasi yang diberikan masyarakat, akan tetapi tidak kunjung membuahkan hasil sama sekali. Kit kemudian berinisiatif melakukan penggalangan dana lewat GoFundMe untuk menyewa jasa detektif swasta untuk membantu polisi mencari keberadaan istrinya. Dalam waktu singkat, langsung terkumpul uang sebesar 49.000 US dollar atau setara 703 juta rupiah. Setelah 22 hari berlalu, tepat pada tanggal 24 November 2016 sekitar pukul 4:30 pagi, seorang wanita yang sedang berkendara dengan anaknya di jalan raya sekitar Yolo County melakukan panggilan 911. Penelpon itu memberitahukan polisi bahwa dia melihat seorang wanita berjalan dalam kegelapan malam sambil melambaikan tangan pada setiap kendaraan yang lewat. Pihak kepolisian segera menuju lokasi dan menemukan wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sherry Papini. Sherry kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Dia ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Kedua tangannya dalam keadaan terbogol dengan sebuah rantai terhubung di pinggangnya. Rambutnya yang dulu panjang juga sudah dalam keadaan terpotong pendek. Di sekujur wajah dan tubuhnya terdapat banyak bekas luka memar dan luka bakar. Kondisi tulang hidungnya juga dalam keadaan patah. Dilihat dari kondisi luka-luka tersebut, dapat dipastikan semua luka itu terjadi dalam serangkaian waktu dan tidak terjadi bersamaan. Di punggungnya terdapat bekas branding atau cap seperti biasa yang ditemukan pada korban human trafficking. Sherry terlihat sangat kurus dan dia kehilangan 6 kg dari 45 kg berat badannya semula. Setelah mendapat informasi mengenai penemuan istrinya, Kit segera berangkat ke rumah sakit. Ketika bertemu, Kit langsung memeluk istrinya sambil menangis. Dia sangat bersyukur masih dapat bertemu dengan istri atau ibu kedua anaknya dalam keadaan selamat. Berita mengenai kembalinya Sherry Papini disambut gembira oleh seluruh warga kota Redding. In front of the Redding Civic Auditorium to welcome Sherry Papini home. The mother of two was released in Yolo County 3 weeks after being abducted in Shasta County. The mayor of Redding, Missy MacArthur, also thanked the community. We never lost hope. We kept working. We made it happen. We're so proud of our community and thank you so much. Berikut adalah kronologi mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan Sherry Papini. Pada tanggal 2 November 2016 lalu, dia sedang berolahraga lari di daerah sekitar rumahnya. Sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Seorang wanita dengan penutup wajah keluar dari dalam mobil dan memaksa Sherry untuk masuk ke dalam mobil. Karena melihat wanita itu memegang senjata api, Sherry mengaku takut dan langsung masuk ke dalam mobil mengikuti perintah yang diberikan.
Saat masuk, Sherry melihat seorang wanita lain sedang duduk di bangku pengemudi. Setelah itu matanya ditutup dengan kain sepanjang perjalanan. Setelah berkendara cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah kabin terpencil di tengah hutan yang letaknya jauh dari jalan raya. Sherry kemudian dibawa masuk dan dikunci dalam sebuah kamar kecil yang kotor dan gelap. Menurut Sherry, para penculik itu kemungkinan besar keturunan Hispanik atau Amerika Latin. Keduanya juga selalu memakai kain bandana menutupi wajah. Salah satu dari penculik diperkirakan wanita berusia 40-45 tahun, bertubuh lebih tinggi, beralis tebal, dan berambut hitam lurus. Sedangkan penculik satunya lagi kemungkinan berusia antara 20-30 tahun, memiliki tubuh lebih kecil dengan telinga ditindik, beralis tipis, dan berambut hitam keriting. Selama diculik, Sherry mengaku hanya diberi makanan seadanya dan mendapatkan penyiksaan hampir setiap hari. Rambutnya juga dipotong pendek oleh mereka. Para penculik juga memberikan sebuah branding atau cap di punggungnya. Salah satu dari penculik memberitahu Sherry bahwa dirinya akan dijual pada anggota polisi. Sampai suatu hari, Sherry mendengar kedua wanita itu bertengkar dengan suara keras dalam bahasa Spanyol. Karena berada di dalam kamar, Sherry tidak dapat melihat apa yang terjadi. Lalu, tiba-tiba terdengar sebuah letusan senjata api dan keadaan menjadi hening. Wanita yang lebih muda kemudian masuk ke dalam kamar, lalu membawanya keluar rumah dan menyuruh Sherry masuk ke dalam kendaraan. Wanita itu kemudian berkendara beberapa lama dan menurunkannya di pinggir jalan sekitar daerah Yolo County sampai akhirnya ditemukan para anggota polisi. Para penyidik kepolisian merasa ada beberapa hal yang ganjil atau tidak biasa dari cerita itu. Hal pertama, pada kebanyakan kasus penculikan yang terjadi pada orang dewasa, para pelaku biasanya berjenis kelamin pria bukan wanita. Lalu hal kedua yang paling penting harus dijawab, apa sebenarnya motif para penculik? Mengapa Sherry dilepaskan begitu saja setelah ditahan selama hampir 3 minggu lamanya? Hal lain yang juga mengejutkan, ditemukan adanya DNA pria tidak dikenal dari celana dalam yang dikenakan Sherry pada hari dia ditemukan. Dari penyelidikan lebih mendalam mengenai masa lalu Sherry, tim penyidik juga mendapati sebuah laporan polisi yang dibuat oleh ibunya pada bulan Desember 2003. Dalam laporan tersebut, Sherry yang saat itu berusia 21 tahun dikabarkan sering mengancam akan menyakiti dirinya sendiri dan berencana memfitnah ibunya yang melakukan semua itu. Saat memeriksa ponsel milik Sherry, polisi juga menemukan 2 nomor ponsel milik pria yang disimpan dengan menggunakan nama perempuan. Dari log bukti percakapan dengan 2 pria itu, polisi mendapati bahwa Sherry kerap berselingkuh saat Kit sedang bertugas di luar kota. Sauhindavari, salah satu dari pria itu, bahkan bercerita bahwa Sherry adalah seorang pribadi yang haus perhatian dan sering berbohong dalam banyak hal. Berikut pendapatnya ketika ditanya mengenai masalah penculikan Sherry Papini. What did you think when you heard that Sherry Papini was kidnapped? I was like, there's no way. She's fine. I promise you she's fine. There's just no chance that she got kidnapped. Polisi mulai ragu bahwa ini murni kasus penculikan. Tapi saat itu mereka tidak memiliki bukti cukup untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kejadian itu, Kit dan Sherry menjalani kehidupan seperti biasa. Lebih dari 5 tahun berlalu, saat kebanyakan orang sudah melupakan kasus ini, tiba-tiba seperti petir menyambar di siang hari, tepat pada tanggal 3 Maret 2022 yang lalu, warga masyarakat dikejutkan dengan berita bahwa Sherry Papini yang saat itu berusia 39 tahun, resmi ditahan oleh pihak berwenang. Polisi mengumumkan mereka telah memiliki bukti kuat bahwa Sherry adalah pelaku tunggal yang telah merekayasa kasus penculikannya sendiri. Menurut pihak kepolisian, selama 4 tahun terakhir, mereka terus mengoleksi DNA orang-orang yang dimasukkan dalam database yang mereka miliki. Sampai suatu hari di tahun 2020, polisi akhirnya menemukan DNA seorang pria yang cocok dengan DNA pria yang ditemukan dalam kasus Sherry Papini. Setelah diselidiki, DNA itu milik seorang pria bernama James Reyes. Dan James ternyata adalah salah satu mantan kekasih Sherry saat dia masih belum menikah dengan suami pertamanya. Pihak kepolisian langsung mendatangi tempat kediaman James
dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Berikut pengakuan James berdasarkan laporan afidavit pihak kepolisian. Pada suatu hari di bulan Desember 2015, James tiba-tiba dihubungi oleh Sherry setelah tidak berhubungan cukup lama. Saat itu, James tinggal di Costa Mesa dan bekerja sebagai penjaga toko yang menjual peralatan skating. Setelah pembicaraan pertama itu, mereka berdua setuju membeli nomor ponsel prepaid dan berkomunikasi secara diam-diam hampir setiap hari. Sherry kerap berkeluh kesah bahwa dia menjalani kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Dia mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dan sudah tidak tahan lagi tinggal bersama suaminya. Menurut Sherry, dia bahkan pernah membuat laporan polisi, akan tetapi pihak kepolisian tidak menindaklanjuti laporannya. Sherry juga mengaku sedang mengumpulkan uang dan berencana melarikan diri dari rumah. Mendengar cerita itu, James langsung berniat membantu mantannya. Pada tanggal 2 November 2016, James setuju ketika disuruh menyewa sebuah mobil dan menjemputnya kabur dari rumah. Setelah menjemput Sherry di jalan dekat rumahnya, mereka lalu berkendara sekitar 9 jam balik ke tempat tinggal James di Costa Mesa, California. Setibanya di sana, keduanya menghabiskan waktu saling bercerita mengenai kehidupan mereka masing-masing. Menurut James, saat malam hari, Sherry tidur di dalam kamar tidur utama, sedangkan dia sendiri tidur di sofa ruang tamu. Ketika ditanya mengapa bukti DNA-nya bisa ditemukan di celana dalam Sherry, James mengaku tidak tahu dan tidak pernah terlibat hubungan intim selama Sherry berada di tempatnya. Saat siang hari, Sherry menghabiskan waktunya dengan menonton televisi dan melihat semua perkembangan berita yang berkaitan dengan dirinya. Sherry juga jarang makan, sehingga tubuhnya semakin hari semakin kurus. James juga bercerita bahwa luka yang ada pada wajah dan tubuh Sherry adalah hasil rekayasa Sherry sendiri, bukan hasil perbuatan orang lain. James menolak ketika Sherry meminta bantuannya membuat luka-luka itu. Dia mengaku hanya pernah membantu membuat branding atau cap di punggung Sherry. James bahkan pernah melihat Sherry pura-pura terjatuh sehingga wajahnya terbentur bathtub kamar mandi yang menyebabkan tulang hidungnya patah. Yang mengejutkan, selama melakukan itu, Sherry sama sekali tidak pernah mengadu kesakitan. James kemudian mulai merasa curiga bahwa dirinya telah dibohongi. Apalagi setelah melihat wawancara Keith, suami Sherry, yang menangis di depan televisi nasional. Menurut James, Keith terlihat seperti pria baik-baik, bukan tipe pria yang tega menyakiti istrinya. Sampai suatu hari, setelah 22 hari berada di sana, Sherry tiba-tiba minta diantar pulang dengan alasan dia rindu dengan kedua anaknya. James tentu saja langsung senang dan setuju mengantar Sherry pulang. Dia mengaku sangat stres saat Sherry tinggal bersama dengannya. Setelah itu, seperti yang sudah kita tahu, Sherry akhirnya ditemukan di daerah sekitar Yolo County oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit. Pengakuan James ini diperkuat dengan ditemukannya banyak bukti DNA Sherry di tempat kediamannya. Setelah mendapat cukup bukti, pihak kepolisian segera menangkap Sherry Papini. Dia didakwa telah memberikan keterangan palsu pada pihak berwenang dan telah menyalahgunakan uang kompensasi korban penculikan dari negara sebesar $30.000 atau sekitar 430 juta rupiah. Pada tanggal 13 April 2022 yang lalu, Sherry Papini akhirnya mengakui semua perbuatannya yang telah merekayasa kasus penculikannya diri sendiri setelah menandatangani tawaran keringanan hukuman. Sherry kemungkinan hanya akan diberi hukuman penjara selama 1 tahun. Tidak hanya itu, Sherry juga diwajibkan membayar uang sebesar $300.000 atau hampir setara 4,3 miliar sebagai ganti rugi atas pengeluaran yang dikeluarkan pihak berwenang dalam upaya pencarian dirinya. Pada tanggal 23 April 2022 yang lalu, Keith Papini akhirnya memasukkan gugatan cerai pada istrinya setelah tahu dirinya telah dibohongi selama ini dan menuntut hak asuh atas kedua anaknya. Just days after confessing to faking her own kidnapping, Sherry Papini's marriage is over. Keith Papini filing for divorce from his wife of more than 12 years, requesting sole custody of the couple's 2 young children. In court documents obtained by ABC News, Keith writing, "I must act decisively to protect my children from the trauma caused by their mother." Banyak orang bertanya, apa sebenarnya motif dari kasus ini?
Apakah Sherry bosan dengan rutinitas hidupnya dan ingin mencari sensasi yang lain? Kita hanya bisa menebak dan tidak pernah tahu pasti sampai Sherry sendiri mengungkapkannya suatu hari nanti. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai Sherry Papini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, and see you on the next one.